Sebelum pandemi, Indonesia masih berkutat dengan kualitas pendidikan. Pandemi makin menyadarkan kita kesenjangan masih sangat besar dalam sektor pendidikan. 75 tahun Indonesia merdeka. Merdeka belajar belum benar-benar terjadi. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Habib Finardi. Nama saya Muhammad Imam Faisal. Kami berdua adalah peserta Latsar CPNS Golongan 2, Angkatan 3 BDK Yogyakarta 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas lesson learned atau pelajaran yang kami dapat dari video kondisi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Kondisi kesenjangan pendidikan di Indonesia merupakan masalah yang telah menjadi perhatian kita sejak waktu yang lama. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda tanah air kita saat ini, membuat kesenjangan tersebut semakin menjadi-jadi. Sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pada 2 Maret 2020, selang 2 minggu kemudian, Kemendikbud mengeluarkan surat edaran untuk mengubah kegiatan pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ, yang berlanjut hingga saat ini. Namun demikian, pelaksanaan PJJ sangatlah tidak sesuai dengan wilayah Indonesia, yang mana masih banyak wilayah Indonesia yang belum memiliki akses memadai untuk mengakses internet ataupun mengakses sarana pembelajaran PJJ lainnya. Studi yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia menyatakan bahwa hanya 68% siswa di wilayah 3T yang memiliki akses memadai untuk melakukan PJJ. Studi tersebut juga mengungkapkan bahwa hanya 1 dari 3 siswa di wilayah 3T yang memiliki akses untuk melakukan PJJ. Dengan besarnya kemungkinan bahwa pandemi masih akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, maka Indonesia memerlukan solusi dan harapan baru untuk dapat mencerdaskan kehidupan masyarakatnya di tengah situasi yang sangat sulit ini. Lalu berkaca dari kondisi saat ini, bagaimana kondisi sistem pendidikan ideal yang diharapkan ke depannya? Pada dasarnya, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar. Terlebih lagi, pada masa pandemi COVID-19 ini, juga menyadarkan bahwa tidak semua pelajar memiliki akses yang sama untuk memperoleh pendidikan, terutama selama dilaksanakannya PJJ dalam hal sarana penunjang pembelajaran. Tentunya kondisi di mana semua pelajar dapat mendapatkan akses pendidikan yang merata dapat tercapai jika pembangunan infrastruktur yang merata hingga daerah 3T agar seluruh warga Indonesia mendapatkan akses kepada pendidikan yang sama. Berikutnya adalah tentang kualitas pendidikan yang dapat menghasilkan insan SDM yang siap menghadapi segala kondisi seperti revolusi industri 4.0. Kedepannya, pendidikan tidak hanya membekali dengan materi, pelajaran, dan skill saja, namun juga menanamkan nilai-nilai yang penting seperti critical thinking ataupun problem solving yang nantinya dapat diterapkan dalam dunia pekerjaan atau dunia nyata. Dengan begitu, suatu saat nanti SDM yang mumpuni tentunya akan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan harapan kedepannya pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh modal yang bagus, tapi juga didukung oleh SDM yang berkualitas. Lesson learned yang dapat kita peroleh dari isu penting ini adalah bahwasanya pandemi saat ini dapat menjadi peluang bagi dunia pendidikan Indonesia untuk dapat berkembang dengan mengimplementasikan sistem pembelajaran yang tidak terbatas pada ruang-ruang kelas mata. Namun demikian, perlu disadari juga bahwa aksesibilitas terhadap pendidikan di daerah-daerah 3T juga perlu menjadi perhatian untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Kedua hal ini perlu dilakukan secara beriringan untuk dapat mewujudkan cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari kami. Terima kasih.